kawan-kawan, kita berada di kantor Gubernur Yogyakarta dan kita ingin menyampaikan kerusakan lingkungan yang sangat mengganggu kehidupan, bahkan kehidupan warga di dalam bukan hanya warga asli, bahkan warga pendatang sekaligus. Hari ini merasakan bahwa Jogja sudah tidak nyaman lagi, kawan-kawan. Jogja sangat parah, kawan-kawan. Karena kita tahu bahwa Jogja adalah kota lestari, tapi sekarang kita merasakan bahwa Jogja sangat panas, sehingga kita bersalah untuk beraktivitas sekarang, kawan-kawan. Jogja terkenal dengan kota pendidikannya, Jogja terkenal dengan kota wisatanya, tapi apakah kita bisa menikmati semua itu dengan baik? Maka dari itu, kami, mahasiswa pecinta alam seluruh Jakarta, datang ke sini ingin menyampaikan aspirasi kami untuk kerusakan lingkungan yang ada di kawasan hari. Kawan-kawan, lihat kawan-kawan, sudah ada aparat yang menaruh foto-fotoan dengan mengatasnamakan kita mahasiswa. Untuk laporannya untuk kepada kawan EA ada Jamku EA untuk menyampaikan aspirasinya. Ayo kawan-kawan EA oke, silakan. Kawan-kawan dari EA yang mau berorasi, persilahkan. Kawan-kawan di sini, masyarakat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa bisa melihat bagaimana kondisi alam kita saat ini. Bagaimana tentang kerusakan lingkungan saat ini yang sering terjadi. Banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Itu loh siapa kawan-kawan? Itu kita bisa melihat itu adalah udah parah. Parah. Kepada Aziz, para kebijakan, para pemerintah dengan kebijakannya yang sangat seenaknya bebas menambah tahun kita bahas. Tapi siapa yang bisa merasakan akibatnya itu? Kita kawan-kawan, kita semuanya. Kerja kita merasakan bagaimana panasnya akibat dari peringatan itu. Kawan-kawan ibu kita akan duduk konsentrasinya baik. Sebelum malam ini duduk. Untuk mendengarkan saran dari kawan-kawan di sini, kami persilahkan kawan-kawan dulu. Untuk bahan selanjutnya kami persilahkan dari kawan-kawan Pala. Pecinta alam bersatu, tak bisa dikalahkan. Tak bisa dikalahkan. Mapala bersatu, tak bisa dikalahkan. Oke, selamat siang teman-teman Mapala di Jogja. Masih semangat teman-teman? Semangat kawan-kawan? Oke, selamat siang buat warga Yogyakarta yang lagi makan yang ringan
Bagor. Oh, Bagor. Hingga sampai siang hari ini kita masih bisa menegakkan ini. Bahkan masih semangat. Ya. Teman-teman, kita punya 1.000 kekuatan untuk melakukan sejuta penghijauan tiap hari. Betul. Kita punya 100.000 kekuatan untuk bisa melakukan bersih pantai setiap hari. Bagaimana jika pemerintah juga punya 100.000 kekuatan untuk melakukan legal logging, pembasahan pohon di hutan? Banyak yang bisa kita tanam. Kita mampu melakukan penghijauan setiap pohon kantor. Kita mampu, masyarakat mampu, namun pemerintah lebih mampu membangun 3 juta pohon dalam sehari. Lawan! Itu adalah fakta. Kita mampu, kita sangat mampu mengelola sumber daya alam kita sendiri, namun pemerintah lebih memilih untuk asingnya mengelola dengan pembagian Indonesia hanya mendapatkan 3%. Ini adalah fakta. Sehingga apa? Dampaknya banyak sekali, teman-teman. Itu adalah masalah-masalah lingkungan saat ini. Belum lagi dengan kasus global warming. Bagaimana dengan permainan politik pemerintah internasional, jual beli karbon di mana-mana. Semua adalah kebijakan busuk yang tidak pernah berpihak pada lingkungan. Sehingga akhirnya dampaknya yang merasakan bukan saja rakyat kecil, tapi kita juga teman-teman yang merasakan. Dalam setiap kaderisasi kita juga harus menyiapkan lebih banyak lagi tenaga untuk melakukan solusi yang Kamu kemana? pasti ada lingkungan. Untuk itu, hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di dalam ruangan AC, kami beritahukan kepada Anda bahwa selama kebijakan yang dibuat, selama kebijakan yang diterapkan masih tidak berpihak pada lingkungan, kami akan tetap melawan sampai di negara pengadilan. Itu baru masalah satu, teman-teman. Belum kita punya masalah dengan Taman Nasional Gunung Merapi. Di sana pemerintah mengambil untung yang sebesar-besarnya. Namun ketika LRT Merapi kemarin, pemerintah sampai sekarang tidak konsisten untuk melakukan revitalisasi yang pemerintah melepas tangan, menyerahkan kepada rakyat, menyerahkan kepada mahasiswa untuk melakukan revitalisasi. Padahal yang mendapatkan hasil keuntungan dari Taman Nasional Gunung Merapi adalah kantong-kantong pejabat, teman-teman. Untuk itu sekali lagi, masalah lingkungan adalah masalah kebijakan. Masalah lingkungan adalah masalah pemerintah yang sama sekali tidak peduli terhadap lingkungan, yang hanya memikirkan kantongnya sendiri, yang hanya memikirkan generasi ketujuhnya untuk memperkaya dirinya. Kemudian ada satu lagi tuntutan dari kita, selain global warming, selain TNCM, satu lagi adalah masalah di Kulon Progo, masalah konservasi. Di mana-mana kita lihat permasalahan tambang menjadi permasalahan rakyat dan permasalahan lingkungan. Pecinta alam bersatu, tak bisa dikalahkan. Pecinta alam bersatu, tak bisa dikalahkan. Nah itu dia, aku juga kurang tahu. Oke kawan-kawan, silakan kawan-kawan.
tiga, buruh tani mahasiswa yang begitu kita dalam satu suara demi tugas dunia mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Masyarakat bekerja
kita akan menjelaskan apakah anggota dewan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan terutama lingkungan yang terjadi di Jakarta. Kami para pecinta alam Solo dan Jakarta ingin berpesan kepada salah satu perwakilan anggota. Oke kawan-kawan, katakan kembali hijaukan joknya, daunnya sekarang juga oke? Hijaukan joknya sekarang juga. Hijaukan joknya sekarang juga. Hijaukan joknya sekarang juga. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa membentuk sebuah barisan agar terlihat rapi gitu. Hari Senin nggak kerja? Kayak mahasiswa aja. Oke kawan-kawan, seperti yang kita ketahui bahwa global warming bukanlah isu baru. Global warming mungkin 10 tahun yang lalu mungkin orang sudah mengumumkan global warming. Tapi apakah ada tindak-tindakan dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak yang memang berwenang di bidangnya dalam menangani global warming? Kita tahu saat ini bahwa pemerintah hanya mencanangkan atau menganjurkan bahwa untuk menuntaskan global warming kita hanya buang sampah pada tempatnya, penghijauan, kemudian hal-hal yang bersifat moral. Tapi kan pernah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan global warming? Coba kita lihat dari ujung Sabang sampai Merauke, pemerintah membangun besar-besar pertambangan di negara kita. Tapi apa kita menikmati hasil tambang itu? Enggak. Hasil tambang hanya dinikmati oleh negara-negara asing. Apakah seperti itu pemerintah kita inginkan? Kita inginkan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan yang memang pertama ekologi, kedua yang menguntungkan rakyat sendiri. Tapi sampai sekarang pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Kebijakan itu hanya dianggap pernah, tapi fakta mengatakan pemerintah telah melanggar kebijakannya sendiri. Itu yang kita tentang hari ini kawan-kawan. Kita boleh lihat report. Apakah rakyat di sana hidup sejahtera? Rakyat di sana yang sejahtera adalah orang-orang tertentu. Tapi siapa yang menikmati hasil report? Amerika, kawan-kawan. Negara kita hanya dipicu oleh hutang, tapi negara kita tidak pernah diberi kesejahteraan. Maka dari itu, kita harus menasionalisasikan industri yang tambang di negara kita. Kawan-kawan, sekali lagi kita di sini yang mengaku pecinta alam, yang mengaku orang yang sering terjun ke alam, tapi kenapa kita sendiri pun jarang menjaga alam? Maka dari itu, mulai hari ini, mari kita bahas persatuan dan kesatuan yang ada di kita satu saudara. Maka dari itu hari ini, mari kita suarakan tentang lingkungan kawan-kawan. Di sini kita mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Oke kawan-kawan, di sini kita dikasih kesempatan untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa-apa keluh kesah kita sebagai pecinta alam. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kesempatan yang ada. Namanya kepada kawan Petra Jana untuk maju ke depan. Kepada kawan Petra Jana. Kepada kawan dari Petra Jana.
Oke. Gunakan tol Pradana. Ayo. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada kawan dari Mahabara. Oke. Kawan-kawan Mahabara, ada? Oh. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya dari Mahabara. Oke kawan-kawan, seperti tema kita hari ini atau isu yang kita angkat bahwa Jogja semakin panas. Betul ya? Kalau mau tahu di Jogja kakak? Sudah lama. Ya. Ya, gimana tuh atau kondisi Jogja sekarang kawan? Oke, sekarang kita bisa menikmati atau merasakan bahwa ketika siang hari Jogja begitu panas, ketika malam hari Jogja begitu dingin. Betul tidak kawan? Nah, itu adalah dampak dari global warming kawan. Bagaimana kita tahu bahwa Jogja mempunyai gunung Merapi mengalami erupsi dan sekarang membutuhkan namanya revitalisasi, dan itu pun berpengaruh pada meningkatnya suhu di Jogja kawan. Maka dari itu di sini kami perkumpulan atau himpunan dari seluruh masyarakat Jogja menuntut kepada DPRD untuk segera melakukan peninjauan di Merapi, karena kita bisa merasakan efek dari erupsi Merapi sendiri, yaitu meningkatnya suhu yang ada di Jogja. Oke kawan-kawan, Jogja memang panas, tapi sekalian aku katakan bahwa panasnya Jogja tidak pernah meluluhkan setelah kita untuk selalu bersiap. Oke, mari kita sama-sama teriakan hidupkan Jogja sekarang juga, hidupkan Jogja sekarang juga, hidupkan Jogja sekarang juga, hidupkan Jogja sekarang juga. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ya, itu orasi dari kawan kita dari Mahabara. Ya, kawan-kawan di sini bisa merasakan bagaimana panasnya Jogja. Bagaimana dengan panasnya Jogja ini kita akan merasakan sumbernya ketidaknyamanan yang kita melaksanakan aktivitas. Kawan-kawan di sini bisa merasakan bagaimana akhirnya akibat kerusakan lingkungan. Kawan-kawan di sini merasakan bagaimana akibat dari kebijakan pemerintah yang menindas kita semua, yang merusak lingkungan kita. Kawan-kawan di sini masih semangat? Hidup mahasiswa yang melawan! Hidup mahasiswa yang melawan! Hidup mahasiswa yang melawan! Ya, kita dengarkan orasi dari Tunas Satria. Oke, kawan-kawan Tunas Satria. Ayo, monggo, Mas. Oke, selamat siang kawan-kawan semuanya. Salam Sari. Salam Sari. Oke, di sini ya teman-teman, tidak hanya berdiri saja, tidak hanya untuk berkeluar-keluar saja. Mohon bapak-bapak yang ada di dalam semua perhatikan kita. Pak, kita di sini datang untuk meminta kenyamanan kita, kenyamanan masyarakat semuanya. Kita di sini mahasiswa pecinta alam se-Jogja memohon, meminta kepada bapak, kepada bapak-bapak yang ada di dalam, bapak-bapak yang ada di DPRD untuk memberikan, untuk berempatik terhadap kita. Salah satunya adalah seperti tadi, Bumi Merapi, yang dimana
sudah lama sekali sejak meletusnya Merapi erupsi hingga sekarang tidak ada turun tangan dari pihak pemerintah, yang dimana hanya ketika ada enaknya saja pemerintah mengakui itu milik kita. Betul. Tapi ketika ada kerusakannya mereka langsung cuci tangan, lepas tangan begitu saja. Itukah pemerintah? Bukan. Apakah itukah yang harus dijadikan contoh? Saya kira Pak. Oke, mungkin itu saja. Gak perlu banyak-banyak, karena saya kira kalau banyak-banyak para bapak-bapak ntar punya dengarnya. Yang penting, Pak, tolong pikirkan nasib kita, Pak, untuk alam kita. Terima kasih.